Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Saputra dari jurusan TI Prodi RPL 3A. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan proyek saya tentang informasi dan pelayanan pendataan penduduk desa. Yang pertama, deskripsi. Aplikasi informasi dan pendataan penduduk desa ini sebagai penyedia sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis bermanfaat teknologi informasi dengan smart system yang terintegrasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran, dan pencepatan akses serta pelayanan publik. Yang kedua, analisis kelayakan teknologi. Aplikasi ini dapat dikembangkan dan operasikan dengan teknologi yang ada karena dapat mempermudah si pengguna dalam mengaksesnya. Ekonomi, manfaat dari aplikasi ini lebih besar dari biaya yang dikeluarkan karena aplikasi ini sangat diperlukan dan dalam layanan kependudukan sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan umum yang disediakan oleh pemerintah desa secara mudah. Non-ekonomi, aplikasi dibuat demi kemudahan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan dalam segala bidang secara jelas dan transparan. Jadi aplikasi sangat menguntungkan. Organisasi atau operasional. Karena berkembangnya teknologi digital saat ini, maka aplikasi ini telah diterima dan menjadi kebanggaan pemerintah desa karena sangat bermanfaat dalam membantu pengembangan pelayanan publik. Sesuai karena tingkat kependidikan pegawai pemerintahan desa saat ini sudah bisa dibilang cukup tinggi karena di antara mereka ada juga yang dari lulusan IT. Jadwal pengembangan aplikasi ini paling tidak membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Kendala hukum, etika, dan yang lain. Aplikasi ini tidak melanggar hukum dan etika karena tidak mengandung unsur negatif. Aplikasi ini tidak memiliki kendala sama sekali karena di dalam aplikasi ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu mempermudah kinerja pemerintahan desa. Kelebihannya, data seluruh penduduk desa, tamu desa, aparat desa, dan kepala desa otomatis tersimpan di database kantor desa tanpa prosedur yang rumit. Menghemat waktu dalam melakukan pendataan dan pelayanan. Tidak memerlukan biaya karena dalam melakukan pendataan secara gratis. Keamanan data penduduk tersimpan secara aman. Kekurangan kemungkinan terjadinya server penuh atau tidak bisa diakses. Memerlukan jaringan internet untuk menghasilkan sistem request, business need, satu, peningkatan layanan publik, dua, meningkatkan kinerja aparat desa dalam mendata masyarakat secara cepat dan akurat. Tiga, mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa seperti informasi bansos, rumah layak huni dan lain-lain. Business value satu, pelayanan terhadap masyarakat 50%, bantuan sosial terhadap masyarakat 80%, anggaran pembangunan 50%. Business recruitment. Fitur yang tersedia di aplikasi ini yaitu fitur registrasi, login dan logout, fitur kelola pendataan desa, fitur pelayanan umum, fitur kelola informasi dan bantuan sosial. Activity. Pertama, registrasi. Melakukan registrasi, pengguna melakukan registrasi, sistem aplikasi menampilkan menu registrasi, pengguna mengisi data pribadi, lalu mensubmit, kemudian memvalidasi data pribadi, apakah data sudah benar, kalau belum, akan mengulang dari mengisi data pribadi. Setelah itu, menampilkan menu login. Setelah login, menampilkan menu login, kemudian memasukkan email dan password, submit. Itu validasi login. Kalau login belum benar, maka Anda akan ulangi dari masuk email dan password. Kemudian kalau sudah benar menampilkan menu aplikasi. Yang ketiga, kelola pendataan desa. Ketiga, kalau pendataan desa, seperti inilah aktivitinya. Mohon maaf jika tidak jelas. Yang keempat, kelola pelayanan umum. Yang kelima, kelola informasi dan bantuan sosial. Yang keenam, logout. Baiklah, ini adalah use case dari informasi dan pendataan penduduk desa. Di sini ada dua aktor. Pertama ada aparat desa dan penduduk desa.
aparat desa sebagai admin untuk bisa menginput seluruh data-data yang diberi, yang menginput dan memasukkan data-data penduduk. Penduduk bisa login. Pertama, penduduk bisa melakukan registrasi. Dua, login. Penduduk bisa juga memasuki kelola pendataan penduduk desa. Di situ kelola penduduk desa itu seperti memasuki pendataan penduduk desa. Yang kedua, kelola pelayanan umum. Yang keempat, kelola informasi dan bantuan sosial. Kelola bantuan sosial ini adalah seperti bisa mengetahui bantuan-bantuan yang ada. Yang terakhir itu logot. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.